Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi mengenai konsep demokrasi dan inovasi pendidikan dalam membentuk masyarakat madani. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Fajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Hilmi dari kelompok 13. Yang pertama, pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri atas dua suku kata. Yang pertama, demos, yang kedua, kratein atau kratos. Demos berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos sendiri berarti kekuasaan, kedaulatan, atau pemerintahan. Gabungan dari kedua kata tersebut memiliki arti suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi ada 4. Yang pertama ada kebebasan, yang kedua ada persamaan, yang ketiga ada penghormatan terhadap manusia, dan yang terakhir ada pembagian kekuasaan. Sedangkan Robert Adal memiliki pendapat sendiri tentang prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi menurut Robert Adal adalah kontrol atau kepentingan pemerintah, dan yang kedua pemilihan yang teliti dan jujur, dan yang ketiga hak memilih dan dipilih, yang keempat kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, dan yang kelima kebebasan mengakses informasi. Selanjutnya, pengertian demokrasi menurut para ahli. Untuk yang pertama ada Joseph Asesmeter. Joseph Asesmeter mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan publik, di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Dan yang kedua ada Sidney Hook. Sidney Hook mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintah, keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dan rakyat dewasa. Dan yang ketiga ada Philip C. Sesmeter dan Terry Linkar. Philip C. Sesmeter dan Terry Linkar mengatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintah di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara. Dan yang keempat ada Harry B. Mayo. Harry B. Mayo sendiri mengatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atau dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjalinnya kebebasan politik. Dan yang terakhir ada Anwar Ibrahim. Demokrasi menurut Anwar Ibrahim adalah pemberian kebebasan kepada warga negara, sedangkan kegagalan atau keberhasilan ekonomi menyangkut sistem yang diterapkan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah mengenai pengertian dari masyarakat madani. Pengertian dari masyarakat madani adalah masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris yang berarti civic society, yang artinya adalah masyarakat sipil. Istilah madani menurut Munawir tahun 1997 sebenarnya berasal dari bahasa Arab madani yang berakar dari kata kerja madana yang artinya mendiami. Kemudian berubah menjadi arti menjadi beradab, orang kota, dan orang sipil. Selanjutnya adalah ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama adalah adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok dalam masyarakat tersebut. Yang kedua adalah adanya ruang lingkup bebas. Yang ketiga adalah adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak interventionis terhadap sesuatu. Selanjutnya adalah mengenai
karakteristik dari masyarakat madani. Yang pertama adalah free public sphere. Free public sphere adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua adalah demokratisasi. Demokratisasi adalah persyaratan mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak akan terwujud, yang mana demokrasi adalah suatu tatanan politik sosial yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara. Selanjutnya adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam civil society untuk mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain atau kelompok lainnya dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya diskriminasi. Selanjutnya adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam civil society untuk mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain atau kelompok lain dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya diskriminasi. Selanjutnya adalah pluralisme. Pluralisme yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, disertai dengan sikap tulus bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang selanjutnya adalah keadilan sosial, yaitu yang dimaksudkan dari keadilan sosial adalah menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan untuk selanjutnya adalah partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar dan bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa atau pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah supremasi hukum, yaitu supremasi hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Dalam masyarakat madani, demokrasi tidak sekadar kebebasan dan persaingan, tetapi meliputi membangun dan memperjuangkan masyarakat untuk menjadi semakin sejahtera, kemudian terintegrasinya individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 telah ditetapkan antara lain bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat masa depan. Perubahan keadaan masyarakat pada masa depan yang berlangsung dengan cepat memiliki beberapa karakteristik umum yang mana dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat madani di masa depan. Konsep pendidikan untuk menghadapi perubahan pendidikan dalam masyarakat madani adalah pendidikan yang idealistik, berupa yang pertama adalah konsep pendidikan yang integralistik. Sedangkan yang kedua adalah konsep pendidikan humanistik, yang ketiga adalah konsep pendidikan pragmatik, dan yang terakhir adalah pendidikan yang berakar dari budaya. Dengan konsep pendidikan di atas, akhirnya dapat dijadikan desain model untuk membangun masyarakat madani dengan konsep sebagai berikut. Yang pertama adalah mendesain model pendidikan umum yang handal dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain. Yang kedua adalah model pendidikan yang tetap mengkhususkan pendidikan agama. Yang ketiga adalah model pendidikan yang tidak hanya dilaksanakan di sekolah formal tetapi juga di luar sekolah. Yang keempat adalah model pendidikan yang diarahkan pada dua dimensi. Jadi keempat model pendidikan tersebut perlu diupayakan untuk membangun masyarakat madani. Dengan demikian, apapun model pendidikan yang ditawarkan untuk membangun masyarakat madani pada dasarnya harus berfungsi untuk memberikan kaitan antara peserta didik dengan nilai-nilai ketuhanan, pengetahuan, dan keterampilan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Kusmana dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C absen 1. Akan menjelaskan poin dari nomor B, yaitu demokrasi pendidikan. Pengertian demokrasi pendidikan yaitu suatu tatanan masyarakat yang telah memiliki sistem yang mengatur segala kegiatan yang baik, yaitu baik bersifat internal, dalam, maupun eksternal, luar. Demokrasi pendidikan dalam pengertian yang luas patut kita analisis sehingga memberikan manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan yang mengandung 3 hal, diantaranya: 1. Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. 2. Setiap manusia memiliki perubahan ke arah yang baik atau positif atau yang sehat. 3. Rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, mengataskan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dalam setiap pelaksanaannya, pendidikan akan selalu berkaitan dengan masalah kewajiban dan hak manusia yang dalam suatu komunitas atau suatu organisasi, diantaranya adalah: 1. Hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Jadi semuanya atau setiap individu itu berhak untuk memperoleh pendidikan. Jadi tidak membedakan, nah, yang ini dapat pendidikan, yang ini tidak dapat. Artinya itu tidak adil. Jadi semua hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan atau memperoleh pendidikan. Yang kedua, kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang ketiga, hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Pendidikan dan demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak atau peserta didik atau setiap individu untuk mencapai tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan kewajiban dan hak perlakuan oleh tenaga kependidikan atau pemerintah, peserta didik atau staf individu dalam proses pendidikan tanpa membedakan satu sama lain atau membedakan perbedaan yang ada setiap individu. Poin berikutnya yaitu inovasi. Saya menjelaskan sedikit tentang inovasi. Yaitu inovasi adalah secara bahasa atau etimologi yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation yang artinya pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya inovasi yaitu innovo yang artinya membarui atau mengubah. Inovasi adalah suatu perubahan yang menuju ke arah perbaikan dari semula belum ada hingga melakukan perubahan yang baik atau yang positif, yang lain atau yang berbeda dari yang sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja maupun berencana atau telah terencana oleh suatu orang atau kelompok. Prinsip-prinsip inovasi berapa prinsip inovasi menurut Drucker, yaitu: 1. Inovasi terjadi jika memiliki kemampuan analisis. Jika seseorang atau kumpulan orang mempunyai analisis, maka inovasi tersebut akan berjalan atau inovasi tersebut akan ada atau terjadinya inovasi tersebut dilakukan. Kedua, inovasi dalam menciptakan suatu hal yang baru dan dapat diterima masyarakat. Jika inovasi tersebut baik atau perubahan tersebut baik atau positif atau sehat, maka inovasi atau perubahan tersebut dapat diterima di kalangan masyarakat. C. Inovasi dilakukan dari ide-ide kecil sehingga
inovasi tersebut dari ide kecil dikembangkan atau diubah terus akan menjadi hal yang besar. D. Inovasi mengarah pada kepeloporan. Dan di sini tujuan inovasi pendidikan menurut Amiruddin, inovasi pendidikan adalah pembaharuan pendidikan yang memiliki tugas untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pada dunia pendidikan yang inovatif. Dengan adanya inovasi atau perubahan ini, sehingga setiap individu atau orang memiliki dapat